Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kembali mengingat apa yang dibacakan oleh imam di depan tadi. Di situ ada satu pesan dari Allah SWT kepada kita semuanya, terutama kita yang mengaku sebagai orang mukmin. Di dalam surat At-Takasur surat 102 ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, Allah mengakhiri dengan kalimatnya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Artinya apa? Di situ diterangkan oleh Allah, kalian semua nanti pada hari kiamat akan ditanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Bapak Ibu rahimahullah taala, di situ Allah berpesan kepada kita semuanya. Di situ Allah akan mempertanyakan tentang nikmat yang kita habiskan, nikmat yang dititipkan oleh Allah yang kita gunakan. Itu akan ditanya nanti. Berangkat daripada ayat ini, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, yang dimana beliau menyampaikan perihal nanti kondisi manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring menuju padang mahsyar, kemudian untuk diadili dan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita nanti akan dihisab, diadili, dipertanyakan, ya, kemudian kita akan disodorkan catatan-catatan perbuatan yang kita lakukan di dunia. Allah akan menanyakan 4 hal dulu kepada kita. Allah akan bertanya kepada kita 4 hal, ya. La tajulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Jadi manusia nanti pada hari kiamat, sebelum nanti dia akan ditentukan apakah masuk surga atau masuk neraka, sebelum kakinya ini tergelincir, apakah nanti dia masuk neraka atau nanti dia masuk surga, ini akan ditanya 4 hal. Apa itu 4 hal? Nabi mengatakan an arba'. Yang pertama adalah an umri fima afnah. Terkait dengan umur yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, ini dihabiskan untuk apa umurnya? Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, baik itu umur yang panjang maupun umur yang pendek. Kalau panjang itu, kalau bahasa Nabi itu melebihi daripada umur yang sudah Allah utur, yaitu antara 60 sampai 70. Itu kalau sudah melebihi daripada itu umur yang panjang. Di bawah 60, di bawah 40 itu masih umur yang pendek. Meskipun pada dasarnya setiap orang itu sudah ditentukan umurnya masing-masing sampai jatahnya di dunia, kemudian datang kematiannya. Nah, ketika umur ini dihabiskan untuk kebaikan-kebaikan, maka Nabi mengatakan ini sebaik-baik manusia, alias orang yang mendapatkan keberkahan hidup. Kalau umurnya dihabiskan untuk kebaikan-kebaikan, amal soleh, mentaati Allah, menjaga perintah-perintah Allah dan seterusnya. Ini umur yang baik, berbuat baik kepada manusia, suka berinfak, senantiasa menjaga perilakunya, akhlaknya, dan rajin ibadah sholat 5 waktu, ya, rajin datang ke majelis ilmu, gemar sedekah, membaca Quran dan yang lainnya. Ini berkah umurnya, Pak. Sebaliknya, ketika dikasih umur oleh Allah, ternyata dia tidak insaf, tidak bertobat, tidak mau taat, tidak mau dia kembali kepada Allah, sadar, na'udzubillah min dzalik. Manusia yang seperti ini, kata Nabi, seburuk-buruk, sejelek-jelek, sehina-hina manusia. Sudah dikasih umur panjang tapi tidak mau bertobat. Bayangkan, padahal sudah umur berapa Pak Bu? Sudah umur 60, 70, tapi tidak pernah meletakkan keningnya di tempat sujud. Dia tidak bertobat, dia tidak sholat. Seakan Allah itu tidak penting bagi dirinya, Pak. Banyak ini di luar sana. Padahal umurnya itu sudah 70, 80. Apa yang untuk dihabiskan? Untuk apa dihabiskan umurnya, Pak?
Ini orang yang paling celaka nanti di akhirat kelak. Dan orang yang paling lama sekali nanti di neraka adalah mereka yang dikasih umur panjang tapi tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak berfaedah, nol, gak ada pahala. Kenapa? Karena orang seperti ini meninggalkan Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, apalagi kok datang ke majelis ilmu, sholat aja nggak mau, ya Pak. Jadi orang itu kalau sudah hubungannya pedot, putus dengan Allah, ya sudah. Ini manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk. Makanya benar kata Nabi, sarunas mentola umru wa asamalu. Sejelek-jelek manusia adalah dikasih umur panjang, tapi amalannya jelek. Amalan jelek itu bagaimana? Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, sukanya minum, sukanya judi online, apalagi marak-marak sekarang, sabung ayam, makan riba. Ya, di samping dia tidak sholat, kemaksiatannya bertambah. Jadi para ulama mengatakan orang itu kalau sudah senang berbuat maksiat, orang itu kalau sudah senang durhaka kepada Allah, dia akan lebih senang berbuat maksiat yang lain. Betul itu. Jadi orang itu kalau sudah jauh kepada Allah, maka dia akan terjerumus kepada maksiat itu lebih mudah. Kasih umur yang panjang. Nah, ini nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Nabi mengatakan, orang tua yang sudah umur, mata sudah rabun, boyok itu sudah encok-encokan, sering kadang asam urat kakinya, sudah membungkuk, rambut ini sudah beruban, masih senang berbuat zina. Apa yang terjadi kata Nabi? 3 golongan manusia, diantaranya orang tua yang senang berzina. Ini dosanya lebih besar daripada seorang pemuda yang berzina. Ya, kalau pemuda berzina wajar, wajarnya apa sih? Badan masih fit, kuat, energik, ya, syahwatnya masih gebu-gebu. Ini sudah tua, rambutnya sudah uban, putunya sudah banyak, sudah membungkuk kalau jalan, matanya sudah rabun. Ini masih senang zina. Meskipun tidak harus zina kemaluan, senang zina, dia lihat film-film porno, video-video porno di HP, atau sering ganggu tetangganya, sering main mata dengan istri tetangganya. Ini zina. Hati-hati Pak Bu. Ini siksanya lebih besar, lebih berat daripada seorang pemuda yang dia berzina. Kenapa? Karena sudah udur. Ya, keluar dari batasan udur. Ya, Rasulullah mengatakan, "A'adzallahu imra'atan idza balagha sittina." Allah akan lepas dari manusia ketika sudah umur 60 tahun, dia tetap belum bertobat, maka Allah berpaling darinya. Dan orang seperti ini Pak Budi sulit untuk tobat. Sulit untuk tobat. Iya. Jadi orang itu kalau sudah umur 60-70 dia nggak sadar-sadar, nggak tobat, ini berat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang ditanya oleh Allah adalah anjasadi bima ablah. Badannya digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk bersimpuh di hadapan Allah, untuk bersujud, banyak berzikir tangannya, ya, untuk mengingat Allah, bertasbih, tahmid, tahlil, istighfar siang dan malam, memegang Al-Quran, ya, memegang kitab-kitab agama dan yang lainnya, atau memegang HP yang digunakan untuk men-share video-video, mengupload, ya, ataupun menyebarkan konten-konten yang Islam, dakwah-dakwah, atau kondisi umat yang hari ini terjadi ujian di Palestina dan sekitarnya. Ini jasad kita, tangan kita, kaki kita, badan kita, seluruh tubuh kita ini bermanfaat dan barokah. Sebaliknya, kalau jasad kita habiskan untuk maksiat, ya, tangan ini untuk dolimi orang, tangan ini untuk mencet-mencet sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung yang haram, kaki ini untuk melangkah tempat-tempat maksiat, mata ini untuk melihat maksiat, telinga untuk mendengar maksiat, mulut ini untuk bicara-bicara yang bisa menyakiti orang lain, menghina, menghujat, memfitnah, mencaci maki. Ingat, jasad ini, badan kita ini Pak, mulai rambut sampai kaki dibakar oleh Allah. Hati-hati Pak.
Karena apa? Ini titipan Allah. Badan kita ini Pak, ini titipan Allah. Ya. Jadi sekali lagi saya nasihatkan untuk pribadi saya kepada para jamaah, jangan sampai badan kita, jasad kita buang, kita gunakan untuk mendurhakai Allah. Bahkan dikasih badan yang bagus dirusak, ada yang rusak, minuman khamr, narkoba, sabu-sabu. Ini tolong saya nasihatkan kepada panjenengan juga. Sesuatu apapun yang bisa meracuni, merusak tubuh kita, tinggalkan. Segera tobat. Kalau tidak nanti akan dituntut sama Allah. Ini titipan badan kita, jangan kita rusak. Setiap apapun kalau ada tulisan awas, bisa menyebabkan ginjal, paru-paru, jantung, merusak badan apapun, tinggalkan. Saya sekali lagi nasihatkan, tinggalkan. Sebelum nanti kita menyesal, nanti pada hari kiamat kita ditanya, minum-minuman, mabuk-mabukan, ya, bahkan yang lebih tragis lagi ditato lagi badannya. Ya Allah, ini titipan, badan titipan. Badan ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk sujud, untuk baca Quran, untuk sesuatu yang baik-baik, ya, untuk yang halal-halal, bukan yang haram-haram. Ya, itu. Yang ketiga, ditanya oleh Allah tentang apa? Ditanya oleh Allah yang ketiga adalah an ilmihi mada amila fihi, tentang ilmu yang dia dapatkan dari seorang guru, tapi ilmu itu diamalkan atau tidak. Dados kula ngendikan ngeten jenengan mirengaken diamal atau tidak, terserah nanti. Kewajiban saya sudah punya ilmu, sudah ngerti, paham. Saya kewajiban menyampaikan 1-2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, terserah jenengan. Nanti ditanya sama Allah. Kenapa? Ilmu yang Anda dapatkan diamalkan atau tidak? Itu. Sebaliknya juga bagi para dai-dai, ustadz-ustadz, para kiai, habib-habib, ulama yang di sana atau di sini, itu juga nanti berat, Pak. Hisabnya berat. Apa? Ketika sudah punya ilmu, dia pinter, menjadi orang yang terkenal, alim, bahkan di media sosial dia, Masya Allah, pengikutnya banyak, itu nanti akan ditanya, kamu cari ilmu tujuannya apa? Kalau kamu cari ilmu tujuannya hanya untuk kepentingan dunia, neraka. Bahkan kalau masuk neraka, mencium baunya surga aja nggak bisa. Jelas Bapak Ibu? Makanya Rasulullah mengatakan, ini beban berat bagi seorang dai mubalik itu, jangan main-main, Pak. Memangnya duduk di depan ini enak? Enggak. Kalau saya dipersilakan untuk menjadi mustami mendengar, jenengan ada yang mau menyampaikan, silakan hari ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtaru bi ujra ta'ala la yuridu ila dunya lam yajid rahil jannah. Siapapun orang keluar dari rumah, kemudian dia tujuannya untuk belajar agama, tapi setelah dia dapat ilmu, ternyata niatnya berbalik arah. Setelah dia dapat ilmu, dia mengajar, dia berdakwah, dia menjadi mubalik, jadi ustadz, jadi kiai, jadi habib, jadi ulama terkenal di tengah masyarakat, tapi tujuan dakwah dia itu untuk cari dunia. Iya caranya ben sugih. Cari jabatan, cari kedudukan, cari pangkat. Yang seperti ini Bapak Ibu, ilmunya tidak berkah. Bahkan Nabi mengatakan orang seperti ini kalau tidak bertobat, 1, dia yang pertama kali masuk neraka, karena dia cari ilmu niatnya untuk dunia. Yang kedua, tidak akan pernah mencium baunya surga. Jadi nanti pada hari kiamat Bapak Ibu dijelaskan dalam hadis panjang sekali. Di antara 3 orang yang nanti pertama masuk neraka itu bukan tukang mendem, bukan minum khamr, bukan tukang judol, judi online atau judi, bukan tukang sabun ayam, bukan narkoba, bukan tukang zina, bukan makan riba, bukan korupsi, bukan membunuh, bukan perampok, bukan.
tiga. Satu, orang yang berinfak tujuannya karena cari pujian. Suka bersedekah tapi tujuannya cari pujian. Ya. Yang kedua, orang yang dia berjihad tujuannya supaya dianggap pahlawan, atau orang yang berperang tujuannya supaya dapat pangkat dan jabatan. Gitu. Itu masuk neraka dulu. Hati-hati ya. Yang ketiga, orang yang dia belajar Al-Quran atau belajar ilmu tujuannya supaya apa Pak, dikatakan orang yang alim, berilmu, pengikutnya banyak dan ini dan itu. Berat Pak ujiannya. Nah, makanya ini nggak main-main gitu sampai ini. Ini terkait dengan ilmu, nanti akan ditanya sama Allah. Yang kedua, kejujuran, amanah. Yang kamu sampaikan itu benar nggak? Ilmunya benar nggak atau menyesatkan? Nah, kalau menyesatkan ini lebih repot lagi. Kenapa? Dia akan menanggung dosa orang yang telah diajak, ya, orang yang disesatkan tadi dengan ilmu. Makanya ini beban mental Pak. Jadi ustadz, jadi ulama, jadi apa itu beban mental. Kalau sampai niatnya tujuannya cari dunia, biar kaya, biar banyak pengikutnya ini dan itu, jangan. Disampaikan kepada ini bagian tim saya. Kalau Anda menyebarkan dakwah kita tujuan cari duit, tak usah. Tapi kalau tujuannya untuk cari pahala biar masyarakat paham dengan dakwah kita, monggo. Sedikit atau banyak yang mengikuti itu tidak penting. Yang penting ilmu sudah tersampaikan kepada mereka dan Allah ridho kepada kita. Terus terang, ya, saya katakan seperti itu. Itu Mas ya. Nah itu, pegang teguh itu. Karena nanti kena surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa yang dia cari kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami berikan semuanya dengan sempurna tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi Pak. Jadi kalau tujuan murid menggolek dunia, ilmu yang dia sebarkan tujuan supaya dia cari dunia, dapat dunia, akan diberi sama Allah. Makanya ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Ustadz itu kalau sudah terkenal, banyak pengikutnya, banyak followernya, cepat kaya. Meskipun kita nggak boleh sudon kepada mereka yang dakwah, kita harus sudon prasangka yang baik. Semoga mereka lillahi ta'ala. Masalah kaya, masalah ini dan itu rezeki dari Allah, mungkin keberkahan dari ilmunya. Tapi yang penting jangan sampai salah niat. Saya sampaikan jangan sampai salah niat dalam berdakwah apapun, ya. Kalau tidak nanti celaka pertama kali. Yang keempat, kata Nabi, yang akan ditanya oleh Allah apa? Yaitu an malihi min aina iktasabahu wa mimma anfaqahu. Harta yang dia cari itu dari mana asalnya dan digunakan untuk apa? Para ulama menyebutkan bahwa harta itu tiga. Satu, dia dapat dari yang halal dibelanjakan kepada yang haram. Ini ditolak ini Pak. Ya, harta ini ditolak. Dapatnya halal tapi untuk yang haram ada nggak? Banyak. Ya, kerja keras, banting tulang siang dan malam, gue judi, gue mendem, mabuk, ya, untuk bantu orang zina, bantu kemaksiatan, bantu kedoliman atau keburukan yang lain, ini ditolak. Ya, digunakan untuk yang haram. Yang kedua, harta yang dia dapat dari yang haram untuk yang halal. Contohnya apa? Para koruptor, para pencuri, ya, orang-orang yang riswah, penyogok yang disogok itu, ya, atau dari barang yang riba, manipulasi, gambling, perjudian dan yang lainnya. Itu kan barang yang haram, digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk wakaf, digunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, digunakan untuk beli Al-Quran, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, ditolak. Jelas Pak Bu? Kenapa? Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu Maha yang baik, tidak akan terima kecuali yang baik. Yang ketiga, berangkat dia cari harta yang halal, keluarnya halal. Ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, harta kita
Nanti akan ditanya oleh Allah dari mana hasilnya dan dikeluarkan untuk apa. Belum tentu ya, orang yang dia carinya halal sampai kotos-kotos keringetnya ternyata digunakan untuk maksiat, ya sudah. Ini akan dituntut sama Allah. Itu. Makanya mudah-mudahan dari 4 ini pesan oleh Nabi kepada kita sesuai dengan firman Allah surat At-Takasur, hati-hati Pak. Kalau tidak, neraka jahim menanti kita. Neraka apa? Jahim menanti kita. Ya. Summalat tarawunna ainal yakin, ya. Kamu akan diperlihatkan neraka jahim dengan sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Karena harta semua titipan Allah membuat kamu lalai sampai kamu mati, kata Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewah, bernikmat-nikmat, semua yang kamu miliki kamu bangga dengan fisikmu yang bagus, bangga dengan wajahmu yang bagus, bangga dengan hartamu yang banyak, bangga dengan jabatanmu yang tinggi. Yang kamu pamerkan itu nanti akan menjadi penyesalan kalau kamu tidak bertobat dan tidak taat kepada Allah sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan nasihat ini yang kami sampaikan berdasarkan apa yang dibaca oleh imam tadi kita bacakan surat At-Takasur ini bisa menggugah iman kita akan pentingnya kita untuk terus ya berhati-hati dalam hidup ini ya, karena hidup itu sementara, tidak lama. Kehidupan yang lama adalah di akhirat, maka kita manfaatkan hidup yang sebentar ini dengan sebaik-baik mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa